Ya, dan ternyata itu simpel sekali. Tapi saya akan berikan poin-poin pentingnya. Bagaimana kita bisa berusaha, bagian dari ikhtiar atau bagian dari doa atau mungkin ya hal yang kita pengen kejar dalam hidup berupa promil ini. Apa sebenarnya poin-poin penting yang kita bisa lakukan? Ini insya Allah sebenarnya ada rahasianya. Ya, alhamdulillah saya dalam perjalanan saya berkecimpung lah di dunia Tibu Nabawi ya, atau mungkin sekarang kita membahasakannya jurus ya Rasulullah seperti ini ya. Itu ya saya mencoba merangkum itu maksudnya hal-hal yang berhubungan dengan apa yang saya pelajari ya. Kemudian di dunia kedokteran, kemudian saya mencoba menghubungkan lagi dengan apa yang saya pelajari di dunia non kedokteran gitu kan, dunia katakanlah tradisional lah misalkan seperti itu yang kalaulah boleh disebut, bukan kalau boleh, kalaulah katakanlah di dunia sana sebutnya non tradisional seperti itu ya. Dan ternyata hasilnya tuh masya Allah sekalian. Ya, nah lagi-lagi konsepnya adalah apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Nah, dua pesan ini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ya kita bisa rangkum nanti, kita bisa ramu, kita bisa kawinkan. Ya, kita bisa kawinkan dengan sebenarnya bagaimana sih cara promil katakanlah sesuai dengan kaidah Islam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dicontohkan katakanlah atau mungkin disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ternyata itu simpel sekali. Kalau kita bicara ladang, ya, kalau kita bicara ladang dan tanah, ya ladang itu kan tanah, gitu kan. Maka Anda bayangkan ada tanah seperti ini, kemudian ada bibit yang mau ditanam, Jadi bibit yang mau ditanam ini tidak akan bisa ditanam di suatu ladang atau lahan. Jadi kalau lahannya nggak siap. Yang kedua, bibitnya pun kalau bibitnya nggak bagus nggak bisa tumbuh di sini, gitu ya. Jadi baik itu bibitnya, baik itu bibit, baik itu ladangnya dan yang menanamnya. Yang menanamnya katakanlah si pemilik ladang ini orangnya marah-marah terus gitu kan. Yang nanam bibit ini juga waktu nanam ngomel-ngomel terus nggak bakal tumbuh itu tanaman, ya. Maka kenapa istighfar itu menjadi sesuatu yang sangat disunahkan atau mungkin sangat diperintahkan karena untuk meredam emosi, meredam perasaan-perasaan yang tidak baik dalam tubuh seseorang atau jiwa seseorang. Nah, itu pertama, itu dasarnya.